Namaku Melanie Pratama. Minggu lalu, aku masuk novel favoritku sebagai tokoh pendukung malang. Aku nikah sama orang terkaya di Jakarta Raya, Aldian Putra. Tapi dia cuma cinta sama tokoh utamanya. Setelah nikah, dianggap saya pajangan. Tapi, meski suami saya nggak pulang, dia beneran kasih banyak uang. Sekarang, setiap hari, aku bangun di villa 500 meter kuartal. Saya pakai baju pesanan khusus kelas atas. Rancangan desainer ternama dari Prancis. Tak ada suami jelek di sisiku. Dan tak perlu punya anak jelek juga. Perhiasannya tak habis dipakai. Dan uang tak habis dibelanjakan. Meski cuma bisa dilihat dan tak bisa dimakan. Tapi tak perlu hidup seperti sebelumnya. Karena tak punya uang berobat. Cuma bisa menunggu ajal di ranjang RS. Siapa bilang masuk novel tak enak? Masuk ke dunia novel ini luar biasa banget. Minggir. Ini suami kaya saya. Silakan. Baguslah, kamu tahu diri. Aku asisten pribadinya Direktur Aldian. Direktur Aldian khusus pesan ke aku, agar aku sendiri yang antar dia pulang ke rumah. Aku ingat tokoh utama wanita novel aslinya. Itu asistennya Aldian Putra. Apa mungkin itu dia? Kalau begitu, tokoh utama, wanita aslinya sudah muncul. Berarti saya si tokoh pendukung ini harus segera pergi. Sesama cewek saling bantu. Dia berat banget, aku bantu kamu urus dia ya? Nggak usah, Direktur Aldian sendiri yang pesan ke aku. Katanya suruh aku urus dia secara pribadi. Ternyata, aku cuma istri sah yang numpang tempat. Dan nggak pantas. Jadi kamu istrinya Direktur Aldian, Melanie Pratama. Kamu tahu nggak? Selama ini, di samping Direktur Aldian, nggak pernah ada asisten perempuan. Enggak. Terus menurut kamu, kenapa aku bisa langgar aturan itu? Singkirin banyak saingan, dan bisa dampingi Direktur Utama. Karena kamu. Budak korporat yang paling rajin. Karena Direktur Utama suka aku. Melanie, sadar diri deh. Mending pergi sekarang, daripada jadi bahan tawa. Maksud kamu sama Aldian saling suka? Ya jelas lah. Sis, kalian berdua kapan jadiannya? Masalah sebesar ini. Kok nggak bilang-bilang dari awal? Kita bertiga jalani hidup bareng saja. Itu jauh lebih baik. Nanti kalau kalian nikah dan punya anak, aku bisa bantu urus masa nifasnya. Lumayan kan irit biaya pengasuh. Sekali dayung, 2 pulau terlampaui. Kamu ngomong apa sih? Kenapa? Kamu nggak mau? Kamu mau milikin dia sendirian? Dan usir aku? Ya sudah, boleh. Tapi Aldian ini kan yang salah dalam pernikahan. Jadi harta karena gini, aku harus dapat bagian terbesar. Itu harga mati. Kalau kamu bisa tanganin dia. Jangan harap kamu bisa nempel Direktur Aldian. Salsabila Aulia. Kenapa belum keluar juga? Jangan coba-coba main tweet ya. Berani ganggu Aldian. Gak bakal tahu matinya gimana. Ya tahu. Tokoh utama di buku itu, Ratih Mahadewi. Jadi orang ini bukan tokoh utamanya. Aku ingat tokoh utama di novel aslinya Ratih. Jadi orang ini bukan tokoh utamanya. Oke. Pantas dari tadi omong kosong. Tak ada satupun omongannya berguna. Ternyata kamu gak ada isinya ya. Terus kenapa songong banget? Keluar. Sok hebat. Mana kamu? Bukan siapa-siapa. Pergi sendiri. Aku orang kepercayaan Direktur Aldian. Berani ya gitu aku. Kalau sakit, ke dokter saja. Jangan gila di depanku. Pergi sana. Visual suami pura-puraku ini benar-benar tipeku banget. Bulu mata ini, jakun ini, dan otot dada ini. Sayangnya, jiwa ragamu cuma buat si tokoh utama wanita. Dasar beruntung dia bisa dapetin kamu.
Ya sudah, sekarang bukan cuma gagal dapat orangnya, uang juga ikutan hilang. Semua perhiasan ini adalah hak saya. Kalau jadi cerai, aku harus bawa semuanya. Kenapa koper ini kecil banget? Tekan saja. Alien dingin banget. Apa yang disukai pemilik asli tubuh ini darinya? Masa cerai cuma dikasih 5 juta? Dunia novel nih bukannya sudah lama kena inflasi. Kenapa tak bawa alien sekalian? Mas, menurutmu ini masuk akal? Kenapa? Kamu tak mau cerai? Aku, Melanie, cerai kali ini. Kan kesepakatan kita. mau cerai boleh saja. Tapi, tambah duitnya. Kau bilang apa? Aku bilang mau cerai boleh saja, tapi tambah duitnya. Minta berapa? 100 juta. Oke. Taken. Sialan, dia setuju sedapat itu. Aku mintanya kedikitan ya. Aku tidak jadi. Kamu. 200 juta. Boleh tidak? Melanie, pernah lihat orang negosiasi setelah sepakat soal harga? Masih naikkan harganya lagi. Yang bernyali memang begitu. Misalnya, aku. Oke. Taken. Omong kosong. Bukti? Tulis bukti dulu. Baru tekan. Dia sekarang kayak anjing galak. Sikapnya tinggi debat. Lumayan. Lucu. Kenapa? Kamu mau tarik omongan? Siapa yang ingkar janji? Dia jadi anjing. Kamu siapa? Jangan takut. Aku pemilik tubuh ini. Pernah lihat orang masuk buku bawa sistem, tapi belum pernah lihat yang masuk buku bisa lihat pemilik aslinya. Kenapa kamu ada di sini? Kenapa aku bisa ada di sini? Maaf sekali. Tanpa izin darimu, aku bawa kamu ke dunia ini. Hidup diriku ini lemah dan tidak berdaya. Selalu ditindas. Tolong, hiduplah dengan layak demi aku. Satu lagi. Buat orang-orang yang jahat padaku, bayar harganya. Siapa yang mau bunuh kamu? Itu. Siapa sebenarnya yang mau bunuh dia? Kalau tahu begini, waktu baca novel dulu. Harusnya asal baca aja. Baca cepet-cepet. Langsung lupa. Tapi, aku ingat, pemilik asli tubuh ini mati tragis. Dan Aldian Putra yang ngurus jasadnya. Kalau begitu, sepertinya Aldian Putra orang baik. Aku harus dekati dia, biar nyawaku selamat. Nggak bisa, aku tak boleh cerai. Kak, besok hari ulang tahun Ratih Mahadewi. Kak bakal datang sama Kak Aldian kan? Ratih Mahadewi. Tokoh utama novel segera muncul. Kamu siapa? Melanie Pratama, kamu kenapa? Aku Cynthia Pratama, adikmu. Terus kenapa kamu panggil Aldian? Dengan sebutan kakak? Bukannya dia iparmu? Panggilannya manja banget. Kenapa? Kamu mau rebut posisiku? Dulu, orang tua paksa aku nikah. Tapi Cynthia Pratama ini lama sekali protesnya. Hadapi perempuan muka dua begini, harus pakai cara yang sama juga. Biar dia tidak punya celah. Melanie, padahal kamu sepakat cerai, kenapa masih telepon lapor ke kakek? Mela, tenang saja. Selama kakek masih hidup, kakek tidak akan biarkan kalian cerai. Kakek. Tapi aku takut pada Aldian. Pasti teleponnya ke dia. Kakek, Anak nakal. Kalau kamu berani cerai dari Mela, kakek takkan anggap kamu cucu lagi. Pesta di Jakarta Raya hari ini. Kalian harus pergi bersama. iya, aku mengerti.
Sayang, kemarin aku sedang tidak sadar. Kita zaman cerai ya. Ayo, kita pergi ke pesta. Cepat jalan. Kakek bilang begitu kan. Ratih Mahadewi pantas jadi tokoh kesayangan. Ulang tahunnya saja semewah ini. Tak seperti aku. Cuma tokoh figuran. Mati saja. Tidak akan ada yang tahu. Kak Aldian, aku sudah tunggu lama loh. Ini acara ulang tahun Ratih Mahadewi. Tapi baju kamu kok kayak kemoceng. Mau apa sih? Maaf ya. Kakak tidak sengaja bicara apa yang ada di pikiran. Kak, kakak memang suka bercanda. Dulu, kalau dia ketemu Cynthia Pratama, dia lebih mudah ditindas dari kucing. Ini sih, benar-benar beda orang. Direktur Aldian, apa bisa bicara sebentar? Soal proyek, saya mau lapor perkembangannya. Melani, kamu murahan sekali. Aku lagi bicara dengan Kak Aldian. Apa hak kamu atur-atur aku? Mau apa kamu? Mau pukul aku? Pukul saja kalau berani. Karena kamu sudah ngebet ngajak. Maka dengan senang hati aku terima. Kamu berani pukul aku? Kalau kamu tidak mohon-mohon padaku tadi, mana mungkin aku berani pukul? Ada apa? Kak Aldian, aku tak tahu apa yang buat kakak marah. Dia tiba-tiba pukul aku. Kamu harus bela aku ya. Adikku, tipe manipulatif murahan seperti ini sudah lama sekali ketinggalan zaman. Saat sudah sejarah putar maju, apakah apa semua beban melindas otakmu? Memang pantas. Kamu hanya boleh panggil dia kakak ipar. Apa yang kamu omongkan? Cynthia Pratama naksir kamu. Dia setiap hari pikir cara singkirkan aku agar bisa ambil posisiku. Jadi, sepertinya aku ini penghalang di sini. Dia pandai bicara ya. Adikku, soal kejar pria, harus langsung saja. Kakak ajari. Kalau suka, langsung sikat. Misalnya, seperti ini. Suamiku, kamu harum banget. Kak Aldian, jangan dengar omong kosongnya. Benar-benar bukan seperti itu. Jangan panggil aku kakak. Kamu buat aku mual. Kenapa lihat aku? Salah. Sikapku ini terlalu galak. Dia nafkahku. Tak boleh disinggung. Suamiku, ada apa? Melanie, soal kejadian tadi, kamu nggak mau jelasin sebentar? Soal apa? Soal cium kamu itu. Aduh, kita kan sudah lama jadi suami istri. Aku takkan salahkan kamu karena ambil kesempatan. Melanie, pada akhirnya kita bakal cerai. Tolong jaga sikapmu. Suamiku, aku salah. Kita tidak bakal cerai. Tidak bakal. Mbak Melan. Tidak menyangka ternyata di novel ada sosok secantik ini. Cantik banget ya. Dia bisa primadona di cerita ini. Tidak berlebihan kok. Kamu itu. Aku Ratih Mahadewi. Kamu kan kenal aku. Inilah tokoh utama wanita aslinya. Ratih Mahadewi, dia dan Aldian itu teman masa kecil. Banyak pembaca salah kira mereka itu pasangan. Ternyata Ratih malah sama orang lain. Kalau aku bisa jodohkan Aldian dengan Ratih, aku bakal jadi penyelamatnya. Maka dia otomatis harus selamatkan nyawaku.
Mbak Aldian. Mbak Melani kenapa? Kok malah malu-malu? Aku cuma senang banget lihat kamu. Bang Aldian, sudah lama kita bertemu. Kangen aku tidak? Kuliah di luar negerinya lancar. Tidak lancar sama sekali. Aku kangen masakan kamu setiap hari. Mbak Melani, apa Mbak keberatan aku mampir ke rumah? Tentu saja tidak keberatan. Aku sambut dengan senang hati. Mbak Melani baik banget deh. Bang Aldian, aku ingat waktu kecil, kamu juga gini. Sering peluk aku. Kalau ada waktu, mampir ke rumah buat makan. Iya, masakan Aldian beberapa tahun ini sudah banyak kemajuan loh. Gimana? Mbak mengerti kamu kan? Ah, sayang, tungguin aku. Melani, kamu gila ya? Kenapa kamu dorong aku tadi? Emang kau punya obatnya? Urusanku, tidak perlu kamu ikut campur. Sebelum kita resmi cerai, jalani tugas sebagai istri dengan benar. Aku. Ya sudah. Sudah dibantu, malah aku yang salah. Orang di buku ini, apa semuanya tidak waras ya? Para tamu sekalian, terima kasih sudah luangkan waktu buat hadir di pesta ulang tahun putri saya. Putri saya, Ratih. Ini dia, putri tunggal keluarga Mahadewi. Memang benar-benar cantik jelita. Pesonanya luar biasa. Bukan cuma itu saja. Ratih, putri tunggal keluarga Mahadewi, kelak bakal jadi pilar utama keluarga. Pak Mahadewi bisa adakan pesta ulang tahun dia hari ini. Tujuannya sudah jelas kan? Sudah baca banyak novel. Omongan ala NPC begini sudah tidak asing lagi. Aduh, benar banget. Ratih Mahadewi ini, baik dari penampilan, latar belakang keluarga, pendidikan, kemampuan, semuanya memang layak disebut gadis yang sempurna. Benar, si anak nakal di rumahku. Kalau bisa nikahin Ratih Mahadewi, itu keberuntungan 7 turunan. Siapa yang bilang tidak? Anak laki-lakiku saja. Cuma lihat foto Nona Ratih sekali, langsung terpesona setengah mati. Kamu umur berapa tahun ini? Aku sudah 48. Di rumah juga ada anak perempuan. Seumuran sama Nona Ratih. Jadi sudah punya anak laki dan perempuan. Wanita ini sebenarnya lagi omong kosong apa sih? Anakku sudah datang. Semuanya. Aku duluan ya. Baik. Melani, kamu. Jangan emosi ya. Nanti mereka benar-benar pikir kalau kamu itu anak saya. Melani, kamu masih istrinya Aldian, bisa nggak? Kamu nggak bikin malu di luar? Baiklah. Mas, aku cuma khawatir kalau kamu nggak mau akui aku istrimu di depan orang, makanya aku buat identitas palsu buat diriku sendiri. Bang Aldian, kamu ada di situ. Aku mau sebut permohonan ulang tahunku. Ratih panggil kamu tuh. Aku berharap setelah lulus nanti bisa masuk ke Sembada Entertainment. Dan belajar langsung di samping Bang Aldian. Aku ingat Aldian suka sama asistennya. Ternyata asisten yang ini beda sama yang itu. Bang Aldian, boleh ya? Enggak. Boleh. Sepertinya Aldian nggak bisa tolak. Ratih gara-gara aura tokoh utama wanitanya. Terima kasih.
Makasih ya, Bang Aldian. Apa karena aku masuk ke dunia novel ini, makanya aku bisa lihat hal yang nggak bisa dilihat orang lain? Mas Aldian, mohon bimbingannya ya, mulai. Mohon bimbingannya. Kenapa mereka berdua malah kelihatan kayak lagi ucap janji pernikahan sih? Kak Melani, tenang saja ya. Mulai sekarang, aku bakal jadi mata-mata di samping Bang Aldian. Aku bakal bantu jaga dia, supaya dia nggak macam-macam di luar. Nggak apa-apa. Yang penting kita bertiga bisa hidup bagaimanapun jadinya. Kita bertiga jalani hidup dengan baik. Dimanapun jadinya. Apa? Maksudku, ada kamu yang jagain Aldian. Aku jadi tenang. Kalian ngobrol saja dulu. Aku agak lapar. Aku cari makan dulu ya. Bang Aldian, kamu dulu bukannya benci banget sama Kak Melani. Kok aku rasa kamu berubah ya? Urusanku, nggak usah kamu ikut campur. Kamu beneran mau masuk ke perusahaan kami? Iya. Tapi janji ya, aku cuma mau jadi asistenmu. Selain itu, nggak mau. Oke, aku yang atur. Ayah, ibu, kakak, berani pukul aku. Kali ini, kalian harus belain aku. Ini orang tua pemilik tubuh aslinya. Seingatku di novel, mereka baik banget ke pemilik tubuh, sampai bikin Cynthia Pratama iri dan dorong dia dari tangga. Pas baca novelnya, aku rasa hubungan mereka sama pemilik tubuh asli itu, dia sama sekali nggak diperlakukan sesayang kelihatannya. Melani, kamu sudah menikah. Masih saja gangguin adikmu tiap hari. Buruan minta maaf sama Cynthia. Ayah, ibu, bukannya kalian paling sayang? Adik yang incar suamiku. Kalian nggak tegur dia, malah marahin aku. Kamu fitnah ya? Kapan aku pernah incar kakak ipar? Ayah, ibu, dia sama sekali bukan anak baik kayak kalian pikirkan. Di belakang kalian, dia memang suka nindas aku. Melani, minta maaf sama adikmu. Maksud kalian, meskipun Cynthia Pratama mau rebut posisiku, itu tetap salahku. Aku harus minta maaf padanya. Kalau kalian berani bilang iya, jangan salahin aku. Kalau aku cuci otak kalian pakai santannya. Konyol, dia itu kakakmu, Cynthia Pratama. Berani kamu lakukan hal seperti ini. Ayah, Lagi obrolin apa? Gak ada apa-apa. Cuma sudah lama gak ketemu Mela. Ingin dia pulang ke rumah. Tinggal beberapa hari lagi. Jangan dengar omong kosongnya. Mereka berdua barusan gara-gara Cynthia. Aduh, hal buruk soal aku. Mau paksa aku minta maaf sama dia. Jangan asal bicara. Kalau Aldian Putra salah paham, tidak baik tadinya. So, lihat deh. Mereka berdua nggak cuma bela Cynthia pertama, tapi juga bohong terang-terangan. Kayaknya takut singgung kamu. Mela, kamu pasti salah paham pada ayah dan ibu. Bilang saja pada ayah dan ibu. Ayah dan ibu pasti bakal berubah. bagus kalau begitu. Suruh dia minta maaf padaku. Beraninya dia sentuh milik kakak. Cynthia, minta maaf. Gak mau. Minta maaf. Maaf. Kamu bicara apa? Aku bilang, maaf. Gak apa-apa. Cynthia masih kecil, belum ngerti. Bakal kami kasih pelajaran. Ayah dan ibu selama ini selalu memihakmu. Soal yang tadi, kami salah sangka padamu. Syukurlah kalau kalian sadar. Nanti pas pesta selesai, ikut ayah dan ibu pulang untuk menginap. Bagaimana? Kenapa? Lihat aku hari ini. Sudah ribut sama Cynthia Pratama. Terus bohongi aku biar pulang, lalu bunuh aku. Kami ini kan orang tuamu. Mana mungkin kami bohongi kamu? Hari ini aku mau bersama Aldian Putra. Habiskan malam yang indah. Sayang, ayo kita pergi.
Sifat seseorang nggak mungkin dalam waktu singkat berubah drastis gini, kecuali kalau dia bukan Melanie Pratama. Ngapain kamu lihat aku? Kamu bukan Melanie Pratama. Kamu siapa? Kamu bukan Melanie Pratama. Kamu siapa? Aku ini berasal dari Deki 2024, alien. Sakit kamu ya? Kamu maksa tanya, jika nanti kasih tahu, mama nggak percaya. Aku pulang ya. Kamu mau ngapain? Aku juga mau pulang. Jalan. Hufu. Sudah kuduga, cari uang itu susah banget. Jadi istri kaya yang punya banyak waktu hidupnya, nggak semudah itu. Besok tanggal 15. Kamu yakin gak mau pulang? Tanggal 15 ada apa? Mau saja nggak jelas, nggak takut tersedak. Mela, fisikmu lemah sejak kecil. Tabib itu pesan padamu, obat ini harus diminum setiap tanggal 15 tiap bulannya. Biar badanmu tetap sehat. Aldian bilang setiap tanggal 15. Keluarga Pratama emang ada yang aneh. Apa terjadi hari ini? Ayah dan ibu salah. Sampai rumah, kami langsung marahi Cynthia. Ayah kamu sampai sekarang panik. Bahkan belum bisa tidur. Bukannya kamu sebelumnya emang gak punya kerjaan. Kami cariin satu acara varietas buat kamu. Info acaranya bakal dikasih dalam 1-2 hari ini. Kamu mau balik buat lihat? Memang benar, seingatku Raga ini cuma artis gak terkenal. Yang ada di bawah garis populer. Paling gak nganggur di rumah setengah tahun. Acara varietas apa? Acara musik. Kalau kamu minat, ibu besok kirim mobil buat jemput kamu. Oke. Kematian Raga ini beneran aneh. Pasti berhubungan sama orang keluarga Pratama aneh itu. Balik kali ini, harus lidiki mereka baik-baik. Barang-barang di kamarmu, ibu nggak sentuh sama sekali. Cuma nunggu kamu balik tinggal di sini. Kamar ini terasa hangat dan nyaman. Kelihatannya memang beneran kamar putri buat anak orang kaya. Reski Pratama umur 28 tahun, anak sulung keluarga Pratama. Dia baik banget sama Raga ini. Tiap kali Cynthia Pratama bikin susah, dia selalu bela di depan orang banyak. Tapi di kedua nakas ini, ada foto ke Reski. Ada apa sebenarnya? Melanie, kamu berhenti! Siapa yang suruh kamu taruh foto ini ke laci? Jangan lakuin ini lagi. Kalau Kak Reski tahu, dia bakal marah. Bukan gitu. Apa kakak adik kandung ini mau main hubungan? Kalau aku mau taruh di samping, seharusnya aku taruh foto suamiku dong. Bukannya kamu sendiri kalah taruhan sama kakakmu. Kamu bilang mau taruh fotonya di samping selama 10 tahun.
Apa dia sakit jiwa ya? Aku nggak bakal taruh kok. Mau apa? Ada apa ini? Reski, kenapa kamu bangun? Cepat balik, istirahat. Gak apa-apa. Aku udah lama gak ketemu Mela. Kangen banget sama dia. Makanya aku lihat ke sini. Waktu makan malam keluarga bulan lalu, kamu gak pulang. Apa kamu marah sama kakak? Hah? Apa ada yang kakak lakuin sampai salah? Kamu bilang sama kakak. Bilang sama aku ya. Lepasin dulu. Melanie Pratama, sebenarnya apa mau kamu lakuin? Emang aku ngapain? Aku nggak apa-apain dia. Bener dugaanku, kasih sayang, keluarga pertama buat dia semuanya. Cuma palsu. Waktu orang lagi marah, itu paling gampang buat nunjukin celah. Ayo, marah aja terus. Kamu. Gak apa-apa. Ibu, Mela jarang-jarang pulang. Jangan buat dia marah. Kalau tidak mau lepasin dia, ya jangan dilepasin. Aldian, si anak nakal itu, sudah rebut posisi kakak di hati adikku. Kak Reski, kamu emosional begini. Sebenarnya mirip acting tahu. Kamu jangan bercanda sama kakak. Kamu tahu sendiri, kakak sayang kamu. Ibu, soal program musik itu, bisa tanda tangan kontrak hari ini? Bisa. Terima kasih, Ma. Aku cuma bisa tanda tangan 1 episode. Iya, 1 episode. Peserta yang ikut program musik ini. Ma, Ibu bilang koneksi keluarga pertama. Orang-orang yang tereliminasi di babak cuma batu loncatan, tidak punya nama atau latar. Melanie, program ini mengundang penyanyi yang punya lagu. Kamu sementara ini belum punya lagu yang memenuhi standar. Jadi, Tapi kalau orang seperti aku saja bisa tanda. Bukannya itu menjelaskan masalahnya. Melanie, jangan berulah lagi. Mengerti. Terima saja, mumpung masih bagus, biar tidak hancurkan karirmu sendiri. Mela, waktunya minum obat. Di mana dia? Nyonya, Nona sudah pergi tadi sore. Melanie, berani-beraninya kamu permainkan aku. Manajer Handoko, kayaknya kita harus cari waktu buat ngobrolin soal rekaman acara musik itu. Aku sibuk. Setelah kamu tentuin lagunya, kirim infonya ke aku. Aku bakal hubungi tim acara buat bahas soal hak ciptanya. Aku takkan nyanyiin lagu orang lain. Kamu cariin studio rekaman buat aku. Maksudmu, kamu mau tulis lagu sendiri? Kurang lebih gitu. Aku nggak ada waktu bercanda sama kamu. Pokoknya kirim aja info lagu, kamu tentuin. Aku masih ada urusan. Tutup dulu ya. Kamu, sikap Handoko Santosa ini gak anggap aku si tokoh pendukung ini di matanya. Biar bisa bertahan di dunia novel ini, sepertinya aku harus andalkan Aldian Putra sepenuhnya. Suamiku, Kamu sakit ya? sayang, kamu bisa bantu aku nggak? Gak bisa. Aku sudah tahu. Suamiku, kamu itu orangnya jujur dan baik. Nikah sama kamu adalah keberuntungan terbesarku. Aku ke kantor sekarang buat temui kamu. Suamiku emang terbaik. Sayang kamu. Kamu gak ngerti bahasa manusia. Gak ngerti. Ruang kerja Direktur Aldian gak boleh dimasukin sembarang orang. Halo, aku istrinya Aldian Putra. Namaku Melanie Pratama. Ruang kerja Aldian jangan ada masuk sembarangan. Biarpun itu kamu, tetap jangan. Nona Melanie, silakan tunggu di ruang tunggu. Baiklah, Direktur nggak ada, Anda bisa tunggu dia di ruang kerjanya. Bukannya tadi bilang ruang kerja direktur, gak boleh ada yang masuk. Asisten Ratih, Anda itu beda sama lain. bedanya apa?
Oh, aku tahu. Rati Mahadewi, dia bilang kamu bukan manusia. Maksud saya bukan begitu. Asisten Ratih, Anda gitu orang dipeduliin. Makanya punya hak istimewa. Kalian lagi ngapain di sini? Rati, kamu lihat? Aldian, dia peduli banget sama kamu ya. Sayang, dia tadi nggak kasih aku masuk, tapi malah biarin Ratih masuk. Kamu berani karena ada atasan. Direktur, saya nggak gitu. Ke HRD. Urus resign kamu. Aldian lagi belain aku nih. Was banget. Di dunia ini, ada dua jenis orang aku nggak suka. Pertama, orang yang abaikan prinsip demi kasih kemudahan buat orang lain. Terus yang kedua, orang yang patuh prinsip tapi nggak mau kasih kemudahan buat aku. Kak Melanie, jangan salah paham. Aku sama Bang Aldian, aku cuma anggap dia kakak kok. Mengerti? Aku mengerti kok. Mau pacaran, tapi angkat saudara dulu. Kakak adik kan? Segala itu cuma alasan buat pendekatan. Perusahaan mau cari Aldian, pinjam studio rekaman perusahaan sebentar. Kau bisa pinjami aku beberapa orang juga? Pinjam studio rekaman? Kamu mau buat lagu? Iya, aku kontrak acara musik. Lagunya harus siap sebelum syuting acaranya mulai. Bang Aldian, cuma masalah sepele begini. Kamu bantu dia ya. Bantu dia dong. Kamu bantu atur untuk dia. Memang harus tokoh utama wanita ya. Cuma manja sedikit saja sudah bisa luluhkan. Kak Melanie, aku antar ya. Bang Aldian biasanya memang selalu dingin sama siapapun. Tapi cuma padaku, dia sesekali kasih hak. Soal pinjam studio rekaman, serahkan saja padaku. Dijamin bakal kasih jalan lancar buat kamu. Rati, kamu baik banget. Gak peduli apa aku ini bagian dari permainan mereka atau bukan. Yang penting, tujuanku tercapai. Asisten Rati, sedang apa di sini? Mbak Rati, kalau ada apa-apa, suruh kami saja. Kenapa malah datang sendiri? Kak Melanie mau pinjam studio rekaman buat Pak Tamrin. Siapkan orang, layani dia dengan standar paling tinggi. Tidak masalah. Asisten Ratih titip pesan sendiri. Aku pasti bakal serius urus ini. Nona Melanie. Bukannya ini istrinya Direktur Aldian? Kak Melanie, jangan sungkan. Aku masih harus kerja. Pergi dulu ya. Terima kasih, Rati. Semua divisi, siap-siap mulai kerja. Keinginan terbesarku di kehidupan sebelumnya, itu nyanyi di panggung. Gak sangka setelah mati, malah terkabul. Di atas batu ubin, mimpi siapa yang tertinggal? Hujan musim gugur. Bunga-bunga pun berguguran lagi. Pengembara buru-buru jalan. Melewati musim, berkunjung ke rumah. Suara Nona Melanie sungguh menyentuh hati. Merdu banget. Iya, dia nggak saya digosip yang bilang dia nggak berguna. Melanie, lagu ini mau kamu kasih nama apa? Sepanjang jalan pegunungan. Penulis lirik dan komposer, tolong tuliskan. Mao, Bu, Yi. Lemai. Aldian sungguh kaku kayak kayu. Dia suruh aku naik jadi orang ketiga. Bang Aldian, Aku nggak mau ikut proyek itu, bener. Mau dilihat berapa kali pun, tetap saja bakal terpukau kecantikan Rati Mahadewi. siapa yang bisa tolak? Aku cuma mau ada di sampingmu. Enggak, Tolonglah. Ini dia, aura misterius tokoh utama wanita. Mulai bekerja lagi. Oke. Masalah kerjaan, kamu atur sendiri. syukurlah. Kalau begitu, aku bakal langsung koordinasi. Di tempat umum, jaga sikap. Sebagai tokoh utama pria kedua, Dikendaliin sama aura tokoh utama sampai nggak berkutik. jadi makin gampang buat aku jodohin mereka. Belum mau jalan.
Jalan-jalan. Sayang, pulang kerja. Boleh nebeng nggak? Suamiku, kamu mau dengar lagu baru yang baru aku buat? Kamu nyanyi? Gimana? Jangan malu-malu. Kunci aku sepuasnya ya. Lumayan. Punya selera bagus. Aku mau tanya. Tadi waktu di dalam lift, kenapa kamu lihat aku kayak gitu? Tatapan apa? Ya tatapan itu, tatapan kayak lihat mau nyembelih. Sial. Apa niatku buat jodohkan dia? Kelihatan jelas banget di wajahku. Kamu salah lihat. Suamiku, setelah denger lagu sebagus ini, kamu gak mau kasih aku hadiah? Temani aku latihan nyetir. Bukannya kamu bisa nyetir? Aku sudah lama gak nyetir. Jadi agak takut. Tolong bantu aku ya. Karena dulu aku mati tertabrak mobil. Makanya nyetir sendiri itu paling aman. Apa dia pakai alasan latihan nyetir? Buat sengaja cari kesempatan berduaan. Tukar posisi. Makasih ya suamiku. Mobil ini cara nyala bagaimana ya? Injak kopling. Kopling itu yang di sebelah kiri ya? Mengerti. Kenapa mobil ini bunyi geruduk-geruduk ya? Lepas rem tangan. Duduk yang tegak. Kita berangkat. Hari ini makasih ya. Sama-sama. Malam ini kamu rencana mau tinggal di mana? Tinggal di sini. Aku gak mau cerai. Cuma demi selamatkan nyawa. Gak sangka harus serahkan diri juga. Kenapa kamu di sini? Bukankah kita selalu tidur pisah kamar? Ini kamar. Aku bebas mau tidur di mana saja. Ada masalah? Enggak ada masalah. Muka ini bener-bener tipeku banget. Gak boleh, Melanie. Kamu sadar dong, badannya itu milik Ratih Mahadewi, cuma uang punyaku. Kita bisa bicara. Mau bicara apa? Meskipun aku gak mau cerai, tapi uang bulanannya bisa gak? Mau berapa? Boleh? Aku buat kartu tambahan buat kamu. Siap, bos. Bukan, sayang. Kamar utama ini biar kamu yang pakai. Aku tidur di kamar tamu saja. Selamat malam. Besok pagi aku buat sarapan ya. Gayanya yang mata duitan itu ternyata lucu juga. Sayang, aku pikir-pikir. Karena sudah terima uangmu, aku harus bikin kamu puas. Kau mau ngapain? Tentu saja, jalani kewajiban sebagai istri.
Sayang. Sayang, ayo bangun, terus sarapan. Sia, kok bisa mimpi kayak gitu? Suamiku, lingkaran hitam di matamu tebal banget. Apa semalam kamu buat hal nakal? Susah tidur di kasur lain. Ini sarapan aku buatin buat kamu. Ayo cobain, enak nggak? Kasih dia kartu tambahan aja. Dia bisa sesenang ini. Kalau aku kasih lebih banyak lagi, apa dia bakal makin senang? Halo, Bang Aldian, aku di depan rumahmu. Jemput kamu kerja. aku mbak di rumah. Aku sudah tanya sopirmu. Bang Aldian, buka pintunya. Biar aku bukain. Agi Kak Melani. Makasih bukain pintu buat aku. Sama-sama. Bang Aldian. Tiba-tiba, kenapa kamu balik tinggal di sini? Sampai aku nunggu semalaman. Ini juga rumahku. Kalau aku nggak di sini, aku tinggal di mana? Pantas saja. Aldian sampai akhir. Cuma jadi tokoh pendukung abadi. Dengan ketegasan emosional gini, siapa juga bisa dia kejar. Maksudku bukan begitu, Bang Aldian. Sebenarnya kedatanganku kali ini ada urusan proyek mau aku tanyain. Soal kerjaan, kita bicarakan di kantor. Sekali lagi dia matiin obrolannya. Sungguh pria kaku banget ya. Rati, kamu belum sarapan kan? Ayo. Makan bareng Aldian saja. Wah, Kak Melani, kelihatannya enak. Makasih ya, Kak Melani. Sama-sama, ini memang pantas aku lakuin. Maksudku, ini memang seharusnya. Bang Aldian, kondisi Kak Melani kan kurang sehat. Kalau Bang Aldian pulang ke sini, bakal ganggu dia, Ren. Bener juga sih. Tapi, aku tidur di kamar tamu. Jaraknya jauh dari Aldian. Biarpun dia joget-joget di kamar utama, takkan ganggu aku. Bang Aldian, kalian tidur pisah kamar. Ya, kami selalu pisah kamar. Sialan ini cewek. Kemarin aja masih perhatian banget. Kenapa? Di depan Rati, dia malah pengen banget jaga jarak dariku. Aku nggak mak. Kamu ikut aku ke kantor. Kak Melani, sepertinya lain kali saja aku baru bisa cicipi masakan kakak. Aku pergi dulu ya sama Bang Aldian. Hati-hati di jalan. Aneh. Kenapa rasanya? Aldian cuma baik sama Ratis. Pas dia beraura tokoh utama saja, baru dia bersikap baik. Kok beda banget sama ditulis di buku? Veronica Lestari. Seingatku, kerjanya gesit dan tegas. Ambisius, dan punya banyak cara. Kalau aku mau cari aman di dunia hiburan, dia rekan kerja yang cukup bagus. Kak Vero! Makasih udah mau ketemu aku. Aku cari kakak. Sebenarnya, karena mau ganti manajer dan perusahaan. Coba ceritain gimana kondisimu. Perusahaan mamaku nggak peduli sama sekali. Dan kontraknya masih sisa 3 tahun. Aku pengen masuk Sembada Entertainment. Semua artis di industri ini, siapa sih yang nggak mau masuk Sembada? Tapi bahkan artis papan atas pun nggak semua bisa masuk. Kayaknya bakal sulit. Sejujurnya, pemilik Sembada Entertainment, Aldian, itu suamiku. Kamu sama Aldian suami istri? Kami cuma suami istri di atas kertas. Dia punya orang yang dia suka, namanya Ratih. Kerja jadi asistennya. Walaupun hubungan kami nggak harmonis, tapi bukan berarti nggak ada harapan. Apa yang kamu mau aku lakuin? Bantu aku putusin kontrak sama perusahaan dan urus kerjasama sama Sembada Entertainment. Kenapa aku harus bantuin kamu? Sebagai seorang manajer, kamu butuh artis biar sukses bareng sama kamu. Dan aku adalah pilihan terbaikmu.
Senang bekerja sama denganmu. Senang bekerja sama denganmu juga. Oh iya, yang ini adalah salinan kontrak yang ditandatangani keluargaku. Ini fotokopinya. Coba tolong liatin. Susah nggak buat putus kontrak? Ketentuan di kontrak ini benar-benar nggak adil. Kalau kamu mau putus kontrak, kamu harus bayar denda 80 juta. Kayaknya, keluargamu sama sekali nggak mau kamu di dunia hiburan. Denda setinggi langit kayak gini, kamu takkan sanggup bayar. Kak Vero, selalu urusan putus kontrak. Biar aku urus buat sekarang. Tolong cari tahu dulu situasi di Sembada Entertainment. Udah waktunya aku nemuin keluarga parasit dari keluarga pertama ini. Bella, kamu pulang gak kasih tahu dulu? Kalau aku kasih tahu, Ana bisa lihat. Kalian foya-foya begini. Melanie asli nggak cuma hemat. Aldian setiap bulan juga kasih uang saku 7 digit. Tapi dia tetap nggak punya uang. Ternyata malah dijadikan mesin ATM sama ibu dan anak ini. Melanie Pratama, kenapa bicara sinis begitu? Semua uang ini juga kamu sendiri yang kasih ke kami. Benar. Aku yang salah. Pelihara anjing saja tahu cara goyangin ekor ke aku. Kalian abisin banyak uangku, tapi malah lebih rendah dari anjing. Ibu harus kasih dia pelajaran. Mela, bicaramu makin lama makin keterlaluan. Cynthia, kamu masuk kamar dulu. Ibu mau bicara baik-baik sama Mela. Ibu, aku cuma merasa kesal. Ibu terlalu baik sama adik. Ibu nggak marah kan? Mana mungkin, ibu paling sayang sama kamu. Syukurlah kalau gitu. Oh iya, Ibu. Kontrak artisku ditandatangani sama perusahaan. Ada di mana ya? Aku mau lihat. Kenapa tiba-tiba ingat kontrak itu? Aku mau putus kontrak. Ganti rugi putus kontraknya. 80 juta. Kamu mau putus kontrak? Ibu nggak setuju. Kak Reski, Kak, bantuin aku dong. Kak Reski. Mela, kesehatan kakakmu itu memang nggak baik. Masa cuma karena masalah kecil ini, kamu bikin dia marah? Ibu jebak aku kontrak 80 juta. Ibu bilang masalah kecil. Tapi aku ganggu kakak tidur, dibilang durhaka. Ibu sebenarnya sayang nggak sih sama aku? Sebenarnya ada rahasia apa di diriku? Sampai Rina Pradewi bisa jadi munafik begini. Kak Reski. Kak, coba kakak nilai sendiri. Waktu itu, kontrak yang ibu tanda tangani, ada denda pembatalan 80 juta. Apa kakak tahu soal ini? Apa? Gimana ceritanya? Gak ada satupun orang di keluarga kita yang... Aku juga nggak tahu detailnya. Jadi langsung tanda tangan saja. Lagian, susah payah bisa masuk ke perusahaan itu. Kenapa mau putus kontrak? Aku cuma ingin putus kontrak. Tak, kakak pernah bilang, kapanpun itu, kakak bakal selalu belain aku. Adikku, kakak selalu turuti semua maumu. Tapi soal putus kontrak ini, kakak nggak setuju. Ayah sama ibu punya saham di perusahaan itu. Mereka bisa jagain kamu. Ya sudah, kalian gak mau bantu aku? Biar aku saja lakuin apapun, aku bakal lunasin 80 juta itu. Dan aku bakal ingat semua kebaikan kalian ini. Saking baiknya, sampai bikin aku nanggung hutang. Mela, kakak bakal bantu kamu putus. Tapi, kakak punya satu syarat. Perusahaan baru harus kakak yang bantu pilih. Oke, memang kakak Reski yang paling baik sama... Kalau kamu mau balas budi, kamu jaga kesehatan baik-baik. Kesehatan itu nomor 1. Tahu kan? Ya sudah, sekarang kamu keluar dulu. Ada mau kakak omongin sama ibu sebentar? Reski, jangan ngaco deh. Kamu kan tahu dia. Ibu, pelankan suaranya. Jangan bahas hal ini lagi.
Ibu tahu, ibu nggak akan bahas. Tapi soal pembatalan kontrak Mila, Kenapa rahasia banget? Gak denger apa-apa pun. Mela, ibu setuju. Batalin kontrakmu. Tapi ini sudah malam. Kamu tinggal saja di rumah semalam. Besok janjian sama manajermu urus pembatalan kontraknya. Terima kasih Kak Reski. Suka nggak? Ini sengaja kakak suruh orang siapkan buat calon bintang besar kita. Orang-orang gila di keluarga ini malah. Terima kasih Kak Reski. Aku agak capek. Mau istirahat dulu. Baiklah. Foto-foto ini kelihatannya serem. Rasanya seperti sedang terperangkap. Ketuk-ketuk, apa sih pagi-pagi begini? Sialan. Hampir saja aku lihat wajah pembunuhnya. Ibu ketuk lama sekali. Kamu tidak jawab. Ibu khawatir. Kenapa dia senang sekali? Manajermu sudah datang. Kontraknya sudah bisa diputus. Ibu Rina mau percayakan putrinya padaku. Itu artinya menghargaiku. Sekarang kalau mau putus kontrak pun sangat. Lalu soal denda pembatalannya, Denda apa? Tidak perlu denda segala. Dihapus saja. Denda 80 juta langsung dihapus begitu. Cukup buktikan kalau Rina Pradewi berpengaruh besar di perusahaan. Tapi orang-orang ini malah tidak sopan. Sepertinya itu juga atas perintahnya. Kak Vero, Gimana soal urusan putus kontraknya? Sini. Keluargamu benar-benar hebat. Ini denda 80 juta loh. tidak keluar uang sepeser pun buat denda. Malah perusahaan lama tawarkan duluan. Itu makin hebat lagi. Punya dukungan sekuat ini, tapi kok nasibmu bisa begini? Benar-benar tidak masuk akal ya. Gimana kata pihak Sembada Entertainment? Udah beres. Kak Vero, kamu hebat banget. Bukan aku yang hebat kok. Jelas karena koneksimu yang luas. Melanie Pratama, dia itu kan istrinya Direktur Aldian yang cuma status saja itu. Benar mau masuk ke perusahaan kita? Benar. Katanya Bu Vero ngotot merekomendasikannya. Dan Direktur Aldian setuju. Bukannya Direktur Aldian benci dia. Kalau Melanie Pratama masuk perusahaan, bagaimana dengan asisten Ratih? Kalau bukan karena Melanie yang memaksa. Aldian dan asisten Ratih, mereka berdua teman masa kecil. Harusnya sudah menikah dari dulu dalam percintaan. Orang yang tak dicintai, yang jadi selingkuhan. Aku dukung Direktur Aldian dan Ratih. Dia ingin masuk Sembada Entertainment. Aku tidak setuju. Bang Aldian, Kalian keluar dulu. Bang Aldian, kenapa kamu? Aku sudah bilang, kalau ke kantorku harus ketuk pintu. Begitu kamu belajar cara ketuk pintu, baru boleh masuk. Bang Aldian, maaf ya. Kamu jangan galak begitu. Aku ketuk pintu sekarang. Bang Aldian, boleh aku masuk?
5 menit lagi aku ada rapat. Ada apa? Langsung saja. Katanya kamu kontrak Mbak Melanie. Kenapa? Artis di perusahaan kita tekarannya besar sekali. Mbak Melanie sudah biasa hidup enak. Aku takut dia tidak akan kuat. Aku tahu. Ada banyak perusahaan lain bagus. Biar aku kenalkan Mbak Melanie ke sana. Tidak perlu. Ada urusan lain? Bang Aldian, kamu tidak kasihan pada Mbak Melanie. Tapi aku kasihan loh. Dengan tekanan sebesar itu, dia bisa stres. Itu urusan dia. Padahal cuma dengan satu ucapan darimu, kamu bisa saja kita kontrak dia. Rati, kalau kamu rasa pekerjaan di Sembada terlalu santai, kamu bisa balik ke keluarga Mahadewi. Bang Aldian, apa kamu sedang usir aku? Mana mungkin? Urusan dia. Kamu cari dia saja. Melanie, aku tidak biarkan kamu masuk ke Sembada Entertainment. Halo, Soal tanda tangan kontrak ada masalah. kenapa? Rati Mahadewi cari masalah. Aku khawatir ini bakal pengaruh ke kontrak. Apa Aldian Putra sudah kasih tanggapan? Belum saat ini. Pokoknya, kamu harus siap mental besok. Kamu kan kenal Rati Mahadewi dan Aldian. Coba pikirkan cara hadapi mereka. Aku masuk ke dunia novel tanpa tahu apa-apa. Gak bawa sistem, juga gak punya kekuatan khusus. Kartu bisa kupakai, memang gak banyak. Di novel, Rati Mahadewi itu primadona. Ditambah, karakter White Lotus baik hati. Aku tahu. Hah? Melanie, kenapa kamu pakai baju seperti ini? Gimana? Apa seburuk itu sampai bikin kamu terpesona? Malah bikin mataku sakit. Nah, benar kan? Aku kesini memang cuma mau jadi pendamping. Ayo, kita tanda tangan kontrak. Kak Melanie, Rati, kamu cantik banget. Pas kamu berdiri di sini, pemandangan lainnya. Di mataku, langsung jadi buram. Kamu dengan mereka. Beneran beda kelas. Kak Melanie, kamu berlebihan. Apanya yang berlebihan? Cahaya matahari kena badan kamu saja sampai berkilau. Badanmu bagus sekali. Baju ini cocok sekali sama kamu. Kalau aku pakai baju seperti ini, pasti bakal kelihatan kampungan. Iya beneran. Hebat sekali. Aku nggak sebaik yang kamu bilang. Aku takkan lupain ini seumur hidup. Waktu pertama kali aku rekaman lagu itu, bahkan gua tempat bikin lagu khusus pun gak ada. Aku udah mohon berkali-kali ke Bang. Tapi dia gak mau bantu aku. Cuma kamu bantuin aku cari studio rekaman. Waktu itu Bang Hadian. Jangan sebut-sebut dia lagi. Aku udah mohon berkali-kali. Tapi dia gak bantu sama sekali. Dia perlakuin aku. Bahkan lebih buruk dari orang asing. Tapi kali ini kamu masuk ke Sembada. Itu dia sendiri kasih izin. Apaan yang dia kasih izin? Itu manajerku. Yang sibuk kesana sini. Ngurusin semuanya buat aku. Gak ada hubungannya sama dia. Kenalin. Ini. Manajerku, Kak Vero. Jangan ketawain aku ya. Aku diperlakuin buruk sama perusahaanku yang dulu. Makanya aku putus kontrak. Aku juga pernah mohon ke Bang Aldian. Coba tebak. Dia bilang apa? Dia bilang apa? Dia bilang, emang kamu pantas. Terus dia suruh aku pergi. Bang Aldian, kok dia bisa jahat banget gitu sama Mbak? Dia gak pernah ngomong kayak gitu ke Mbak kan? Bang Aldian, sebenarnya dari dulu emang benci banget sama aku. Kalau bukan karena kakek Pratama paksa dia buat pertahanin hubungan kami, dia pasti udah cerain aku dari dulu. Mbak Melanie, jangan sedih lagi ya. Bang Aldian emang orangnya dingin. Tapi dia baik kok sama orang terdekatnya. Enggak, dia sering marahin aku. Dia jahat. Kamu sering bantu aku, kamu baik banget. Aku menderita banget, perusahaan lama. Untung aku ketemu kamu di sini. Kamu pasti bisa bantu aku biar sukses di sini. Kayaknya di kehidupanku yang dulu, aku udah lakuin hal luar biasa. Makanya sekarang bisa ketemu kamu. Melanie, kamu mau bikin Rati Mahadewi sampai linglung ya?
Kamelani, bukannya aku tidak mau kakak kontrak di Sembada Entertainment. Cuma perusahaannya kompetitif banget. Aku takut kakak tidak bakal kuat. Kan ada kamu. Mana mungkin kamu tega biarin aku susah. Kalau kamu yang jagain aku, bukannya aku bakal menang dengan mudah. Banyak orang bilang aku tidak tahu diri. Kontrak dengan Sembada Entertainment dan nunggu lihat aku jadi bahan tertawaan. Tapi kamu beda dari mereka. Kan? Aku. Berarti aku sudah tahu kamu memang paling baik. Kamu tulus sama aku. Beda sama orang yang bermuka dua atau yang di belakang itu. Kamelani, tentu saja aku tulus demi kebaikan kakak. Tenang saja, aku pasti bakal bikin kakak bangga. Fatih, kamu baik banget. Di mana bagian HRD? Bisa antar aku ke sana? Ayo pergi. Siapa bilang si teratai putih itu menjijikan? Teratai putih ini hebat banget. Sungguh pertarungan dewa yang bikin kakek Tilata kena imbasnya. Kalau manajer Rati tidak setuju, Siapa yang berani kasih kontrak ke Melani? Fatih, kontrak sepenting ini, kalau kamu kasih langsung ke aku pasti bakal ingat hari ini sampai bertahun-tahun lamanya. Untungnya dia masuk Sembada Entertainment, tidak ada hubungannya sama Bang Aldian. Di dalam novel, pemilik tubuh asli ini, dari awal sampai mati, cuma jadi figuran saja. Tujuan keberadaannya, cuma buat adu domba Aldian Putra dan Rati. Sekarang aku tanda tangan kontrak ini, tanpa sengaja jadi bagian dari kelompok tokoh utama. Dengan begini, aku bisa bertahan hidup sampai akhir cerita. Selamat ya, Kamelani. Makasih ya, Rati. Nanti urusan aku, tolong dibantu ya. Kalau kamu ada kesulitan, cari aku kapan saja. Di Sembada Entertainment, aku masih punya pengaruh kok. Oke deh. Melanie, sebagai nyonya Aldian yang sah, masuk perusahaan saja harus lihat sikap Rati. Melayani asisten seperti itu, pasti rasanya sesak banget ya. Mulai sekarang, urusan Kamelani. Jadi, urusan aku juga. Benar kan? Benar banget. Aku kan di bawah perlindungan Rati. karena ini perintah asisten Rati, aku pasti bakal kerja maksimal. Kamu kok bisa yakin kalau Rati Mahadewi bakal terpancing sama omongan kamu? Soalnya, dia itu baik. Sebagai tokoh utama wanita di novel, dia terjebak sama citra orang baiknya. Apapun dia pikir atau lakuin, gak boleh melenceng dari alur utamanya. Sedangkan aku, Gak punya citra tertentu, gak punya label. Selama aku mau, aku bisa jadi apa saja. kamu ini cerdik banget seperti monyet. Tapi Rati Mahadewi pasang gaya seolah dia nyonya rumah di depan kamu. Kamu beneran ya keberatan? Aku malah pengen dia bersikap gitu ke aku. Buat apa aku keberatan? Aku menyandang gelar Nyonya Aldian. Punya kartu hitam buat belanja. Terus nggak perlu jalanin kewajiban istri. Aku bisa bebas kejar karirku sendiri. Dipikir-pikir, ini untung banget kan? Kamu emang realistis banget. Yuk kita lihat ke studio rekaman. Sekalian rekam lagu baru kamu. Jadi, dia nggak mau cerai sama aku. Beneran, cuma demi uangku saja. Direktur Aldian, kenapa ayah datang ke sini? Apa kontrak artis Melanie sudah ditandatangan? Baru saja Departemen HRD kirim kontraknya ke sini. Siapa tidak tahu. Kalau dulu Direktur Aldian sangat muak pada Melanie. Tapi sekarang malah kontrak dia masuk ke perusahaan. Belum lagi, hari ini malah datang sendiri. Jangan-jangan situasi berubah. Suara nyanyian ini terasa begitu hidup. Kenapa setiap kali aku dengar, selalu terasa seperti barang elektronik sedang diisi dayanya kepuasan aneh. Sekarang, aku bisa lihat dari diri Melanie hal berbeda, jauh berbeda dari sebelumnya. Seperti dia sungguh hidup. Makan sendirian memang perasa paling bebas. Tidak perlu lihat raut muka si monster dingin. Sialan, kenapa belakangan ini dia pulang ke rumah? Enak sekali. Lumayan. Aku ambilkan piring dan alat makan buatmu. Mau bagaimana lagi? Dia kan penyokong dan aku. Harus tetap dilayani. Akhir-akhir ini, kenapa kamu sempat pulang makan? Mana Rati? Rati, apa kamu sangat akrab dengannya? Sampai panggil seakrab itu.
Bukannya suamiku tersayang ini suka padanya. Jadi aku ikut suka juga. Apa sih yang ada di dalam otakmu itu? Aku tidak ada hubungan apapun dengan Rati. Masa sih? Di buku tidak tulis seperti itu. Kamu sungguh tidak suka Rati Mahadewi. Tidak suka. Jadi, kamu sok tahu jodohkan aku dengan Rati Mahadewi. Itu karena kamu pikir aku suka dia. Teman masa kecil saling mengerti. Orang ketiga sepertiku harusnya tahu diri dan mundur. Di novel, bukannya memang tulis begitu. Kalau aku dan Rati Mahadewi tidak ada hubungan, apa kamu masih mundur dari hubungan kita ini? Halo, Mela, malam ini ada perjamuan bisnis di kota. Keluarga Pratama salah satu penyelenggaranya. Kamu juga harus ikut. Kita bicara nanti saat bertemu. mengerti. Anu, kakakku telepon. Aku pergi dulu. Melanie Pratama, aku tidak mau. Cuma jadi penyokongmu saja. Ayah Norlan, dengar-dengar Anda baru jadikan artis terkenal. Arlina Mahesti jadi simpanan ke-8. Tentu saja dia sangat menggoda. Demi jilat aku, lakukan permainan apapun. Tentu saja. Orang di dunia hiburan memang suka tebar pesona. Melanie Pratama? Kamu kenal dia? Kalau begitu dia juga orang dunia hiburan. Cuma penyanyi kelas bawah. Tapi kelihatannya lumayan cantik. Bagaimana kalau kamu sekalian jadikan dia simpanan ke-9? Bagaimana kalau kamu ikut aku saja? Aku jamin kamu. Kamu berani pukul saya? Lihat saja nanti, saya akan habisi kamu. Ayah Norlan? Cuma kamu masih mau tindak saya. Sadar diri sedikit. Melanie Pratama, kamu gak luka kan? Tenang saja, dia nggak akan bisa sakiti saya. Tapi, acara bisnis seperti ini, daftarnya sudah diperiksa. Sampah seperti ini, kenapa bisa masuk? Tunggu apa lagi? Cepat usir mereka dari sini. Direktur Aldian, jangan salah paham. Dia goda saya duluan. Diam. Cari tahu. Siapa sebenarnya yang kasih dia masuk? Baik. Mela, benar kakak bilang dari dulu. Dunia hiburan itu sangat kacau. Lebih baik kamu ikut pulang sama kakak. Jadi, tadi kamu di antara kerumunan lihat saya ditindas. Apa kamu mau kasih saya pelajaran? Kata Reski. Aku. Kata Reski, kenapa wajah kakak pucat sekali? Jangan-jangan omonganku benar ya? Aku cuma bercanda saja kok. Syukur kamu gak marah sama kakak. Bagaimana kalau hari ini pulang ke rumah? Kejadian hari ini pasti ada hubungannya sama Reski Pratama. Aku mau lihat. Apalagi rencana busuknya. Boleh? Kamu juga lama gak pulang. Kali ini tinggallah lebih lama. Tapi, aku mau ajak kalian ikut pulang. Aldian sangat sibuk. Jangan keras kepala. Nggak apa-apa. Antar Melanie pulang ke rumah orang tuanya. Sudah seharusnya aku lakukan. Ada yang gak beres di sini. Aku akan temani kamu pulang. Aldian, tahu kamu bakal datang, kami sengaja beresin kamarnya sebentar. Kau ada butuh apa-apa? Bilang saja. Kamu dan Mela itu suami istri. Kami juga nggak siapin kamar tamu khusus buat kamu. Baik. Kalau begitu, kami nggak ganggu lagi. Kalian istirahatlah lebih awal. Aldian, terima kasih ya buat pesta hari ini. Sama-sama. Aku tahu, kamu paling benci datang ke pesta kayak begini. Jadi, apa kamu datang hari ini karena khawatir sama? Sampai bela-belain datang ke sini? Aku khawatir sama kamu. Oh, aku tahu. Kamu pasti begitu. Karena kita kan belum cerai. Mau pukul anjing saja harus lihat tuannya. Benar kan, saya? Kamu ini sungguh sampai diri sendiri pun nggak dilepaskan. Kalau kamu memang mau berterima kasih sama... Bisa kasih sesuatu yang lebih nyata. Apa? Kita ini suami istri. Menurut kamu bagaimana? Aku sudah susah payah deketin kamu. Apa kamu masih nggak paham?
Aku. Melanie, apa kamu sungguh gak punya perasaan sedikit pun sama aku? Jadi Aldian, apa dia suka aku? Di novel tidak tertulis seperti ini. Ada kok. Aneh sekali. Perabotan di kamarku, juga dekorasinya, semuanya berubah. Apanya berubah? Coba lihat. Terakhir kali, di dalam kamarku, isinya penuh dengan fotoku. Kali ini, tata letaknya pun berubah. Kirim fotonya padaku. Aku suruh orang periksa. Tolong bantu aku periksa lagi. Kamu curiga kalau kamu bukan anak kandung. Apa kamu tidak merasa mereka berempat sedikit banyak punya kemiripan? Sedangkan aku sama sekali tidak mirip. Tekanan mentalmu ternyata cukup kuat juga. Besok kita pergi ke pusat evaluasi. Tentu saja, sebagai orang yang masuk ke dunia novel, aslinya aku memang bukan anak kandung mereka. Tatapan matanya padaku, kenapa terlihat tidak biasa? Kabur aja deh. Aku mandi duluan ya. Nanti, kamu tidur di ranjang. Aku tidur di sofa saja, tidak apa-apa. Dia sungguh menggemaskan. Nyaman banget. Gede banget. Matanya bagus. Hidungnya bagus. Bibirnya juga bagus. Lembut banget. Kok aku bisa ada di kasur? Ada masalah apa sih? Pagi-pagi begini mandi. Tadi malam aku tidak lakukan apa-apa kan? Sayang banget. Badannya bagus banget. Tadi malam tidak sempat raba-raba sedikit pun. Rugi deh. Gak ada. Padahal semalaman dia tidak bisa diam. Tapi mana tidak ingat sama sekali. Sayangnya. Ayo jalan, pergi ke pusat evaluasi. Hasil evaluasinya keluar. Lihat saja. Ternyata aku memang bukan anak kandung. Selama bertahun-tahun, mereka selalu umumkan ke publik betapa mereka sayang kamu. Tapi ternyata, kamu bukan anak kandung mereka. Kalau tes DNA, buktiin aku anak kandung mereka. Aku malah bakal kaget. Terus, mau aku bantu cari orang tua kandungmu? Gak usah. Mereka biarin aku tetap di sisi mereka. Paling cuma buat incar harta. Atau mau celakain aku. Aku harus cari tahu dulu apa sebenarnya mereka mau. Aku bantu kamu. Oke. Tapi, aku gak bakal biarin kamu bantu cuma-cuma. Nanti saat aku jadi bintang internasional, aku bakal bawa perusahaan kamu naik level baru. Baik, kalau gitu, aku tunggu kamu bawa aku naik level. Nah gitu, kamu harus lebih banyak senyum. Senyum kamu itu cantik banget. Melanie, hapus. Gak mau. Kasih ke aku. Gak mau hapus. Aku antar kamu balik ke rumah keluarga Pratama. Selesai urusan perusahaan, aku bakal cari kamu. Mela, hubungan kamu sama Aldian akhir-akhir ini kelihatan makin dekat ya. Bukannya dulu dia benci banget sama kamu. Sekarang, dia sudah jatuh cinta sama aku. Maksud kamu, dia jatuh cinta sama kamu? Aku pintar, demasin, dan cantik. Bukannya wajar kalau dia jatuh cinta sama aku. Mama, kenapa sikap mama kayak gitu? Gak kok, mama ikut senang buat kamu. Aku dihina di pesta itu. Beberapa orang yang bully aku, itu suruhan kalian kan?
Ini sebenarnya ada apa? Kenapa kalian beri uang ke mereka? Pokoknya aku muak. Aku bakal gila dan hajar tanpa pandang bulu. Mila, kamu tenang dulu. Kenapa aku harus tenang? Lebih baik kamu jelaskan ke aku. Sebenarnya ini ada apa? Mela, ini pasti ada salah paham. Kamu diam saja. Di acara pesta itu, kamu janji sendiri mau beri aku keadilan. Begini caramu beri keadilan? Mila, kondisi kakakmu kan memang lagi tidak baik. Kamu jangan bicara begitu sama dia. Ibu masih berani bicara. Ibu itu ibuku. Tapi malah beri uang ke sampah-sampah itu. Sungguh konyol. Kalau kalian memang tidak mau aku masuk ke dunia hiburan, tidak perlu juga pakai cara selicik ini. Masalah ini, pasti ada orang adu domba. Kamu tenang saja. Ibu pasti selidiki masalah ini sampai tuntas. Aku tidak bakal percaya lagi pada kalian semua. Kalian sungguh buat aku merasa mual. Acting Queenie menang Oscar pun pasti bisa. Ibu, dari awal aku merasa ide ini bodoh. Dia makin sulit dikendalikan. Sepertinya hal itu harus dipercepat. Jangan sampai ketawa. Kalau tidak, bayaranku bisa hilang. Mila, buah ini ibu sendiri potong. Kali ini kami yang salah. Kamu kan mau mobil mewah. Besok ibu bakal ajak kamu pilih satu. Anggap aja sebagai permintaan maaf. Terus properti di kawasan DL, kita juga bisa pergi pilih-pilih di sana. Benarkah? Kamu kan tinggal di rumah terus. Ibu kenal seorang desainer interior yang bagus. Nanti kita renovasi kamar ini buat kamu. Boleh? Ada udang di balik batu. Akhirnya ekor rubahnya mulai kelihatan. Tuan Gilang. Mela, ayo cepat beri salam pada Tuan Gilang. Beliau ini di industri adalah desainer interior terkenal. Tuan Gilang. Pakai baju begini? Aku kira penipu dari mana, ternyata guru besar ya? Nona Melanie, sudah bertahun-tahun tidak jumpa. Kamu masih saja humoris. Anda pernah lihat saya? Mela, jangan. Tidak sopan. Ini desainer interior yang terkenal. Tuan Gilang, mari saya antar lihat tata ruang interiornya. Silakan. Desainer apaan? Jelas-jelas ini ahli feng shui. Halo sayang. Foto tata letak kamarku. Coba kamu selidiki dari sisi feng shui. Feng Shui. Aku selidiki sekarang. Guru Gilang, bagaimana menurut Anda? Lapis ketujuh dari formasi pencuri. Sebentar lagi selesai. Sekarang saat kritis. Aku akan buat satu jimat. Tidak peduli cara apapun yang kamu pakai. Kamu harus buat Melanie minum air jimatnya. Buat jimat itu tidak mudah. Butuh banyak energi dan konsentrasiku. Guru Gilang, saya paham aturannya. Jimat ini sama sekali tidak boleh kena hawa orang lain. Paling ringan bisa ganggu hasil formasi. Paling parah bisa rusak keberuntunganmu. Saya ingat itu. Mahar 10 juta itu ditransfer ke rekening Anda. Terima kasih atas bantuannya. Barang-barang aku butuh harus kamu siapkan. Yang paling penting, kamu harus bisa kendalikan Melanie dengan baik. Kali ini, apapun caranya, aku pasti kendalikan Melanie. Mela, ini ibu peras segelas jus sirup buat asupan. Vitamin C. Mela, ini tanda sayang ibu. Ayo diminum, ya. Ibu, Kak Reski, kalian lupa ya? Aku paling benci minum jus jeruk. Ibu, karena Mela nggak mau, terpaksa kita yang bantu dia.
Kalian mau apa? Nggak apa-apa, Mela. Begitu ritual rebut keberuntungan ini, dan tukar darahnya berhasil, kamu bakal bebas. Ayo, minum ini. Minum ini. Susunan terlihat di foto ini adalah formasi rebut keberuntungan. Sangkat formasi ini ada 7 lapis. Keberuntungannya diserap. Tiap lapisnya bertahap. Nggak boleh salah, dan nggak boleh ada yang terlewat. Sekarang sampai di lapis ke-7. Begitu berhasil, yang habis keberuntungannya bakal mati. Bang Aldian, rapatnya mau mulai. Mau kemana? Aku ada urusan. Biar wakil direktur Tamrin yang pimpin. How bisa kuat kamu ninggalin kerjaan? Pasti penting banget. Aku temani ya. Nggak usah. Melani, kamu jangan sampai kenapa-kenapa ya. Minum Mimi, dan semuanya selesai. Kita bicara baik-baik. Aku minum. Oke? Gitu baru adik kesayangan kakak. Minum. Gareski, kakak itu lagi sakit. Banyakin minum vitamin C, biar sehat. Melanie, kamu mau ngapain? Ngapain? Anakku, Kamu kenapa? Lihat deh, jus jeruk ampas kamu bawa ini. Warnanya berubah. Pasti ada campurannya. Mending kasih anak kesayanganmu ini saja. Sudah tahun 2025. Kok masih ada aja yang percaya tahayul begini? Pakai acara ritual curi keberuntungan segala. Halo. Sebagai warga yang baik, saya mau lapor polisi. Ada orang di keluarga Pratama yang main ilmu. Melani, Sayang, pas banget kamu datang. Bantuin rekam dong. Momen kemenangan MVP ku ini. Melani. Aku pikir gak bakal bisa ketemu kamu lagi. Kamu gak apa-apa? Sudah, Aldian. Pinggangku sampai pegel nih. Padahal kemampuanku cuma segini. Duduk. Kotak P3K-nya di mana? Bahu lebar ini. Pinggang ramping ini. Nggak kebayang kalau ditindih sama dia. Angkat kakimu. Angkat kakinya. Lagi terang begini kayaknya nggak enak deh. Kenapa? Apa aku bikin kamu sakit? Kenapa kata-katanya ambigu banget? Enggak. Kalau gitu, aku bisa lanjutin. Aldian sialan. Kenapa dia jago banget ngelapnya? Mas, kamu lihat orang keluarga Pratama sudah. Apa enggak? Harusnya mereka dibikin bangkrut. Kita kan punya kepentingan yang sama. Mereka jahat banget sama aku. Mas, tolongin aku. Bikin mereka bangkrut. Ya. Oke. Aldian, tolong aku. Aku di sini, gak apa-apa. Jangan takut. Aldian! Apa aku sudah aman? Kamu aman sekarang. Kamu cuma mimpi buruk. Ada aku di sini. Aku sering mimpi buruk. Tapi kali ini malah diselamatkan Aldian. Apa karena formasi pencuri keberuntungan? Takbirku mulai berubah. Apa? Cepat pikirin cara. Cepat keluarin ngomong sama Kak Reski pakai. Pihak polisi sudah dapat bukti yang kuat.
Gilang Wicaksono itu penipu besar. Dia divonis 15 tahun. Tapi, mama kamu yang bodoh itu. Gak cuma salah percaya orang, tapi juga bikin Reski ikut ditangkap. Buktinya kuat. Aku bisa apa? Halo, Tuan Bram Pratama. Kami dapat laporan atas nama Anda. Sekarang Anda ditahan atas kasus penggelapan. Penggelapan jabatan? Kalian pasti salah orang. Aku nggak melakukannya. Tuan Bram, tolong kerjasamanya. Anda pakai jabatan buat himpun dana ilegal. Gelapkan dana perusahaan. Dan ada orang baik yang kasih buktinya ke kami. Yang bakal Anda hadapi adalah hukuman-hukum yang berat. Bawa dia. Ini palsu? Palsu! Lepasin papa saya. Sin, kakakmu pingsan karena shock. Pertolongan medis nggak tertolong. Dia. Mimpi buruk? Enggak. Aku cuma ngerasa tadi seluruh badanku kayaknya jadi jauh lebih ringan. Rasanya kayak ada beban yang lepas. Barusan, Reski Pratama meninggal. Apa maksudnya meninggal beneran itu? Di dalam novel, tokoh aslinya darahnya dikuras habis. Ternyata cuma buat jadi bangga hidup buat Reski Pratama. Terus, tokoh aslinya mati dan Reski Pratama tetap hidup. Sekarang dia mati. Apa ini artinya? Aku bisa hidup. Bagus banget sayang. Aku nggak perlu mati. Syukurlah, nggak bakal ada orang lagi yang jadiin kamu kambing hitam. Sayang, mulai sekarang aku bebas. Bang Aldian, Siapa yang suruh kamu masuk tanpa ketuk pintu? Masuk. Kenapa kamu belum urus pengunduran diri? Aku tidak mau berhenti. Aku tidak mau urus. Apa aku ganggu kalian? Siapa yang suruh kamu tidak ketuk? Mela. Kok kamu kesini? Aku kesini mau ambil kontrak. Telepon saja harusnya. Tidak perlu sampai datang sendiri segala. Ternyata Aldian bukannya tidak suka senyum. Dia cuma tidak cinta sama aku. Aldian, Kenapa kamu masih di sini? Kenapa tidak segera ke bagian HRD buat urus? Bang Aldian, aku mau bicara. Maaf, tidak lihat. Aku lagi sibuk. Kamu keluar dulu. kok rasanya ada sesuatu lepas dari kendaliku. Sistem tokoh utama wanita Anda sudah aktif. Karena tokoh utama pria di novel asli dihapus, Aldian Putra naik tingkat dari tokoh. Sistem ini bakal bantu kamu pikat hati Aldian. Mela, penjualan album barumu sejak dirilis sudah tembus 1 juta kopi. Perusahaan putuskan, siapkan konser buat kamu. Benarkah? Tadi Direktur Aldian baru saja pesan, kamu mau adakan konser di kota manapun, dia bakal suruh orang atur. Wah, bagus banget. Akhirnya aku bisa wujudkan mimpiku sendiri. Kamu sama Direktur Aldian benar-benar jadian ya? Apa? Masa kamu belum tahu kalau Direktur Aldian itu suka sama kamu? Kelihatan banget ya. Pastinya, kalian berdua manis banget loh. Brengsek. Bukan hanya buat keluarga Pratama, tapi juga buat kakak Reski meninggal. Nyawa dibayar nyawa. Kamu harus bayar nyawa kakak Reski. Mati sana. Mila, awas! Melanie Pratama, kenapa kamu belum mati juga? Mela, kamu tidak luka kan? Kecelakaan di novel itu akhirnya terjadi juga. Sungguh sama seperti dalam mimpi. Ternyata Aldian Putra yang selamatkan aku. Tidak, malah kamu yang
Sampai tidak pedulikan nyawa sendiri demi Aku tidak apa-apa. Tangkap Cynthia Pratama. Baik. Melanie Pratama, kenapa kamu tidak mati saja? Kamu yang hancurkan keluarga Pratama. Cynthia Pratama lakukan percobaan pembunuhan. Bawa dia ke kantor polisi. Bawa dia pergi. Hasil putusan Cynthia Pratama sudah keluar. Pembunuhan berencana di jalanan. Divonis 25 tahun penjara. mulai sekarang, aku nggak ada hubungan lagi sama mereka. Aldian, terima kasih. Selamat ya. Kalau gitu, ayo kita pulang. Oke, ayo pulang. Terima buket bunga ini, dan kamu resmi jadi milikku. Kamu suka? Suka. Ini adalah perjanjian antara aku dan Melanie Pratama. Yang nikah sama aku. Di situ tertulis, kalau setelah 1 tahun nikah, kita bakal pisah otomatis. Aku rasa aku nggak bisa lakuin isi perjanjian itu lagi. Melanie Pratama yang nikah sama kamu. Jadi, kamu tahu kalau aku bukan Melanie Pratama asli. Sebenarnya, dari lama sekali, aku tahu kalau kamu bukan dia. Terus kenapa kamu nggak kasih tahu aku? Karena aku pikir, kalau kamu gak kasih tahu, pasti ada alasan tersendiri. Tapi aku mau kasih tahu kamu. Aku gak pernah ketukar antara kamu dan dia. Yang aku suka cuma kamu. Hal ini, kalau diucapkan, mungkin terdengar konyol. Aku tidak tahu apakah kamu bakal percaya. Aku percaya. Di sini adalah dunia novel. Melanie Pratama, asli, karena tidak bisa nanggung takdirnya. Dia membawaku ke sini. Sedangkan kamu adalah tokoh utama. Rati Mahadewi adalah tokoh utama wanitanya, menurut pengaturannya. Kamu bakal terus cinta sama dia. Pantas saja aku selalu merasa kalau aku tidak bisa mengendalikan hidupku. Aku terhadap Ratih Mahadewi tidak punya perasaan cinta sedikit pun. Yang aku suka cuma kamu. Kamu mau menikah sama aku? Aku tentu saja mau. Aku suruh bagian HRD buat urus pengunduran diri Ratih Mahadewi. Kedepannya, aku bakal jauh-jauh dari dia. Aku percaya kamu. Kamu baik banget. Besok aku masih harus syuting video klip. Aku bakal pelan-pelan. Tidak tinggalkan bekas kok. Bang Aldian, Kenapa kamu masih di sini? Nona Ratih, setelah mengundurkan diri dari perusahaan, resmi menjadi manajer umum di Mahadewi kami. Selanjutnya, dia bakal mewakili aku buat urus-urusan bisnis perusahaan kalian. Bang Aldian, senang bisa kerjasama lagi sama kamu. Mohon bantuannya ya.
senang bekerja sama. Sistem penaklukan tokoh utama, pria. Setelah ini, kamu bisa kendalikan perilaku Aldian. Buat dia jadi pengagum setiamu. Sayang, kamu kenapa? Aku sepertinya terus-terusan kena aura tokoh utama milik Ratih Mahadewi. Sejak pertama kali dia datang jadi asistenku. Sampai hari ini, padahal di dalam hati aku mau tolak dia, tapi aku tidak bisa. Kamu juga sadar, Kamu tahu dari dulu, dalam beberapa kejadian penting, aku melihat aura tokoh utama pada diri Ratih Mahadewi kendalikan kamu. Tokoh pria kedua yang malang, umpan meriam yang mati mendadak. Penulis tua bangka itu, saat tidur nanti, lebih baik kedua matanya berjaga bergantian untukku. jadi kita para NPC ini sungguh tidak bisa ubah apapun. Takdirku di tanganku, bukan di tangan langit. Aldian, ini adalah perang tidak bisa dihindari. Tapi tenang saja, aku bakal temani kamu menangin ini. Kita bisa? Tentu saja bisa. Lagi pula, aku saja bisa ubah takdir dan lolos dari kematian. Kamu pasti bisa ubah garis hidupmu sendiri. Sekarang kita sudah bersama. Itu artinya segalanya sudah berubah, bukan? Kalau akhirnya aku tidak bisa lepas dari takdirku, kamu. Tutup mulut kecilmu itu. Mulai sekarang, kita harus selalu tukar informasi. Samakan persepsi, supaya orang lain tidak manfaatkan celah informasi. Baiklah. Kita selamanya bersama. Direktur Aldian, Bapak panggil saya. Dalam waktu sebulan, rapikan semua aset pribadi saya, lalu pindahkan atas nama istri saya. Direktur Aldian, ini hasil kerja keras Bapak selama ini. Baru bisa kumpul semua kekayaan ini, yakin Pak? Lakukan saja. Dan satu lagi, masalah ini jangan sampai buat dia. Mela, aku harap bisa menang dalam pertempuran ini. Seandainya gagal, kamu tidak akan kehilangan segalanya. Masuk. Bang Aldian, dokumen ini butuh tanda tangan abang. Apa maksudmu? Mas Aldian, Melanie Pratama selingkuh. Aku cuma takut kamu terluka, makanya aku ingin kamu ceraikan dia. Urusan kami bukan urusanmu. Aku lakukan ini demi kebaikanmu. Sistem rilis perintah buat Aldian setuju untuk cerai. Perintah diterima. Aldian harus bercerai dengan Melanie Pratama. Ada apa denganku? Aku tidak mau tanda tangan. Apa yang aku lakukan? Sistem ini benar-benar berguna. Melanie Pratama, aku mau lihat apa bisa kamu pakai melawanku. Teman-teman media sekalian, hari ini undang kalian ke sini ingin umumkan bahwa Sembada Entertainment, Direktur Aldian dan istrinya, Melanie Pratama, segera cerai. Direktur Aldian, setahu kami, Anda dan Nona Melanie nikah karena perjodohan. Dunia luar, rumor kalau hubungan suami istri kalian baik banget. Anda sengaja bawa Melanie ke perusahaan sendiri hanya untuk jaga dia. Kenapa tiba-tiba cerai? Karena Melanie sebagai figur publik sudah selingkuh. Ini berita besar. Asal bisa jadi berita utama hari ini, pasti masuk tren. Benar, Nona Ratih. Bisa kasih fotonya satu buat kami? Tentu saja bisa. Melanie, aku bukan cuma mau Aldian ceraikan kamu. Aku juga mau kamu hancur reputasinya. Dan tidak punya hak lagi rebut Aldian dari aku. Mela, tidak sangka. Foto-foto palsu sengaja kamu sebar itu. Sungguh buat Ratih Mahadewi terpancing.
Sebagai artis, hal paling tabu adalah skandal selingkuh. Meskipun aku tidak buka kartu ini, Rati Mahadewi juga cari cara lain hancurkan aku. Lebih baik aku jebak dia duluan. Lalu selanjutnya, kita harus ngapain? Kirim materi kualifikasi ini ke media. Lalu, umumkan soal Rati sebar berita bohong. Oke, aku lakukan sekarang. Rati Mahadewi, pertarungan pertama ini, aku yang menang. Rati cuma lagi bingung, makanya sampai berbuat gitu. Sekarang, siapa sih nggak tahu? Dia demi jadi pelakor, sampai tega jebak Melanie selingkuh. Dia sudah permaluin keluarga Mahadewi habis-habisan. Belum lagi Sembada, yang juga sudah ancam. Mau boikot total keluarga Mahadewi Cita. Keluarga Mahadewi berhubungan lama sama keluarga Aldian. Aldian mana tega sama keluarga kita, sampai mau hancurin semuanya. Kalau mau salahin, salahin saja putri kesayangan kita. Dia sudah usik orang yang paling Aldian sayang. Papa, Mama, tenang saja. Orang yang paling Aldian sayang cuma boleh aku. Tokoh utama wanita di novel ini juga cuma boleh aku. Anak durhaka, kamu mau apa lagi? Rati, cepat minta maaf sama Melanie itu. Dengan begitu, mungkin saja Aldian bisa lepasin keluarga Mahadewi kita. Melanie lagi. Atas dasar apa aku harus minta maaf sama dia? Walaupun aku punya sistem buat kendaliin Aldian, tapi selama Melanie gak mati, Aldian bakal terus punya perasaan lain. Cuma dengan habisin dia, semuanya baru bisa balik ke jalurnya. Anak durhaka ini, dia ini mau celakain keluarga Mahadewi. Aldian, hari ini hari apa ya? Oh, aku tahu. Apa hari ini mau rayakan kemenangan pertama kita? Minum sedikit. Aldian, Minum sedikit. Aldian, kamu jangan takuti aku ya. Kamu kenapa? Minum sedikit. Aldian, tangan kamu luka. Ayo, kita ke rumah sakit. Ayo. Kamu cepat pergi. Ini Rati Mahadewi. Rati Mahadewi yang kendalikan kamu. Pergi, cepat pergi. Pergi. Acaranya baru saja dimulai. Mana mungkin tokoh utamanya pergi? Rati Mahadewi, kamu mau apa? Mau apa? Tentu saja mau ambil balik semua milikku. Asalkan kamu menghilang, semuanya akan kembali normal. Bang Aldian, kamu lihat dia. Selalu hantui kita, halangi kita. Hanya kalau dia benar-benar hilang, kita baru bisa bersama selamanya. Gimana menurutmu? Aldian, Aku tidak bisa. Sistem, buat Aldian patuh padaku. Perintah diterima. Aldian akan patuhi Anda tanpa syarat. Melanie, hanya kalau kamu mati, semua yang seharusnya milikku akan kembali. Rati Mahadewi, bunuh orang itu langgar hukum. Aku tahu kok, tapi sekarang yang mau bunuh kamu bukan aku loh. Kamu tidak tahu malu. Bunuh dia, supaya kita bisa bersama selamanya. Perintah diterima. Lenyapkan Melanie Pratama. Jangan. Aldian, aku Melanie. Melanie, kamu cepat pergi. Cepatlah pergi. Cepat pergi. Baiklah. Kita selamanya bersama. Melanie. Aldian!
Melanie, aku selamanya takkan pernah nyakitin kamu. Ratih Mahadewi, apa kamu gila? Aku emang gila. Itu juga gara-gara kamu bikin aku gila. Aku ini tokoh utama, wanita di novel ini. Sedangkan kamu cuma karakter figuran yang... Harusnya mati dari dulu. Berani-beraninya kamu. Kamu sudah sadar ya? Sepertinya kamu tahu dari lama. Kenapa kamu tega rebut semua yang jadi milikku? Melanie, ini semua karena kamu. Kamu hancurin aku. Hati, hentikan semua ini. Semuanya berakhir. Aldian, meski cuma sedetik saja, apa kamu gak pernah jatuh cinta padaku? Dari awal sampai akhir, cuma ada Melanie. Dewi! Bapak, Ibu, Bapak! Aku tokoh utama favorit. Hidupku tidak seharusnya jadi gini. Ini semua karena Melanie Pratama. Orang itu, aku mau bunuh dia. Roti, ya ampun, di tahanan pun masih bisa bicara seperti itu. Dia sudah gila ya? Bapak, aku ini tokoh utama. Kok aku berakhir gini? Bapak, bantu aku bunuh Melanie Pratama, ya? Bapak, bantu aku bunuh Melanie. Pak, putriku benar-benar sudah gila. Semuanya sudah berakhir. Bantu aku bunuh dia. Ding dong. Dan deteksi tokoh utama wanita dari buku asli. Karakter figuran Melanie berhasil naik pangkat jadi tokoh utama. Berhak kendalikan dunia novel. Apakah ingin gunakan kekuatan atau aturan pada tokoh utama? Pria Aldian. Dasar sistem sialan. Kamu masih berani muncul. Siapa yang suruh kamu lenyapkan tokoh utama? Itu yang buat Ratih Mahadewi menderita. Dan jadi gila pada Aldian Putra. Jelas-jelas. Karena kemampuan bertarung Anda. Makanya alur dunianya berubah paksa. Itu karena takdir keterlaluan. Makanya aku terpaksa melawan. Sebagai tokoh utama sekarang, apa aku punya hak untuk ubah alur dunianya? Tentu saja. Anda adalah tokoh utama. Semuanya terserah pada Anda. Kalau begitu cepat, kembalikan tokoh utama pria yang asli padaku. Biar dia juga rasakan siksaan dari Ratih Mahadewi. Bella, kamu sedang bicara sama siapa? Kalau aku bilang, sekarang aku sudah naik level jadi tokoh utama. Dan punya hak ubah aturan dunia. Kamu percaya tidak? Kalau aku bilang, sekarang aku sudah naik level jadi tokoh utama. Dan punya hak buat ubah aturan dunia ini. Kamu percaya? Terus, jadi tokoh utamaku. Apa ini artinya? Kita sudah lepas dari takdir yang ditentukan. Dan bisa mulai hidup milik kita sendiri. Bingo, suamiku memang pintar. Gak sanggup lihatnya. Sudah, turun dulu. Tunggu aku sebentar. Buka dan lihatlah. Suka. Suka. Kapan kamu mulai siapkan ini? Sejak pertama kali dengar kamu nyanyi, aku sudah tahu kalau suatu hari nanti, kamu pasti bakal berdiri di sebuah tanggung jadi pusat perhatian dunia. Buat adakan adakan banyak sekali konser milikmu sendiri. Kenapa menangis? Aku nggak nangis. Aldian, terima kasih ya. Harusnya aku terima kasih sama kamu karena datang dari dunia nyata ke sisiku dan kasih aku hidup baru. Halo Bu Vero, urusannya harus penting banget ya.
Sayang, lagu barumu meledak. Ada sponsor menghubungi kamu. Buat adakan konser 100.000 orang. Aldian, aku mau adakan konser 100.000 orang. Mimpiku jadi kenyataan. Aku dengar kok. Kedepannya, setiap keinginanmu bakal jadi kenyataan.